والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masuk pada bara'ahnya ahli sunnah wal jamaah dari keyakinan-keyakinan ahli bid'ah seputar para sahabat dan ahlul bait. Di mana ahli sunnah adalah pertengahan antara rawafid dan nawasib. Rawafid yang mereka hulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait, sedangkan nawasib mereka-mereka yang memanjang permusuhan terhadap Ali dan ahlul bait. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, tsaniyan. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bayyana asy-syaikh rahimahullah mawqif ahli sunnati wal jamaah min al-ikhtilaf alladhi waqa'a baina as-sahabati fi waqtil fitnah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang mauqif ahli sunnati wal jamaah pada ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat di zaman fitnah, wal hurubil lati hasalat bainahum, dan peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka. Wa mauqifahum mimma yunsabu ila sahabati min wasawi'a wa mathaliba, dan mauqif ahli sunnati wal jamaah dari hal-hal yang dinisbahkan kepada para sahabat yang berupa kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Ittakhadhaha a'da'ullahi sababan lil waqi'ati fihim wan naili minhum, yang dijadikan oleh para musuh-musuh Allah sebagai sebab untuk waqi'ah fihim, yaitu untuk bisa mencela mereka dan menjatuhkan mereka. Kama hasala min ba'dil mutaakhirin wal kuttabil asriyin alladzina ja'alu anfusahum hakaman baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada sebagian mutaakhirin dan para penulis di masa ini yang mereka menjadikan diri-diri mereka sebagai hakim di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasawwabu wa khatta'u bila dalil, kemudian mereka membenarkan dan menyalahkan tanpa ada dalil, sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Bal bittiba'il hawa, bahkan dengan mengikuti hawa nafsu, wa taqlidil mughridin alladzina yuhawiluna ad-das 'alal muslimin, bahkan dengan semata-mata mengikuti hawa nafsu dan taklid, ya, taklid kepada al-mughridin, yaitu orang-orang yang memiliki niatan-niatan buruk. Alladzina yuhawiluna ad-dassa 'alal muslimin, yang mengusahakan untuk memasukkan keyakinan-keyakinan menyimpang atas kaum muslimin. Ad-das yaitu apa? Berusaha memasukkan dengan
sembunyi-sembunyi kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin, untuk menyusupkan, menyelundupkan keburukan-keburukan tersebut. Bitashkikihim bitarikhihimul majid wa salafihimus salih alladzina hum khairul qurun. Dengan apa? Dengan menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin terhadap sejarah mereka yang agung dan salaf mereka yang saleh, yang mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Untuk apa tujuannya, ikhwan? Liyamfudhu min dzalika ila ta'ni fil Islam wa tafriqi kalimatil muslimin. Untuk bisa mencapai dengan itu semua peluang mencela Islam dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa ma ahsana ma dzakarahu syekh huna min tajliyatil haqqi wa idahil haqiqah. Dan betapa bagusnya yang disebutkan oleh Syekh di sini berupa penjelasan terhadap al-haq dan pemaparan hakikat yang sebenarnya. Faqad dzakara anna mawqif ahli sunnah mimma nusiba ila sahabah wa ma syajara bainahum ay tanaza'u fihi yatalakhasu fi amrayn. Kemudian beliau sebutkan tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah dari hal-hal yang dinisbahkan kepada para sahabat dan apa-apa yang terjadi di antara mereka berupa ikhtilaf, teringkas pada dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, annahum yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Rasanya mereka menahan diri dari hal-hal yang terjadi di antara para sahabat. Ay yakufuna 'anil bahthi fi. Maksudnya mereka menahan diri dari mencari-cari tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ini maksud yumsikun amma syajara bainas sahabah. Maksudnya apa menahan diri dari hal-hal yang terjadi di antara para sahabat? Yaitu yang pertama, yakufuna 'anil bahthi fi, menahan diri dari mencari, membahas, wala yakhuduna fi, dan tidak membicarakan perkara tersebut, lima fil khawdi fi dzalika min taulidil ihan. Dikarenakan pembicaraan pada hal yang demikian itu akan melahirkan al-ihan. Al-ihan jam dari ihnah yang bermakna al-hiqd. Berarti apa? Di sini usaha untuk menutup hal-hal yang bisa menimbulkan munculnya kebencian. Wal hiqdi ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedengkian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihan wal hiqd itu bersinonim, maknanya sama. Wa dzalika min a'dhamil dzunub. Fa tariqus salamati huwa as-sukutu 'an dzalik wa 'adamu at-tahadduts bih. Dan jalan keselamatan adalah dengan diam dari hal tersebut dan tidak membicarakannya. Namun tidak membicarakan hal-hal yang terjadi di antara para sahabat yang berupa fitnah, peperangan, dan khilaf. Apa yang dikhawatirkan? Karena pembicaraan tentang hal tersebut akan menimbulkan kedengkian, kebencian terhadap para sahabat. Ini dikhawatirkan demikian, dan itu adalah dosa
Kalau sampai seorang kok membenci para sahabat, dengki terhadap mereka, maka ini akan menjatuhkan orang tersebut dalam kecelakaan. Ini perkara pertama, yaitu as-sukut. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-i'tidharu 'anil atharil marwiyah fi masawihim. Nah, memberikan udzur dari asar-asar yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan mereka, yaitu keburukan sahabat. Li'anna fi dzalika difa'an anhum, karena pada yang demikian itu bentuk pembelaan terhadap para sahabat, wa raddan likaidi a'daihim, dan bantahan terhadap tipu daya musuh-musuh para sahabat. Faqad dzakara anna jumlatal i'tidharati tatalakhasu fi ma yali. Dan Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya udzur-udzur yang diusahakan tersebut bisa terangkum dalam hal berikut ini. Berarti maksud perkara kedua ini, akhwani fillah, yaitu berusaha untuk mendudukkan secara benar asar-asar yang diriwayatkan berhubungan dengan kejelekan-kejelekan para sahabat. Nah, berhubungan dengan hal ini bisa kita rangkum dalam beberapa poin. Al-awwal, hadhil atharul marwiyatu fi masawihim minha ma huwa kadzib. Ini yang pertama. Asar-asar yang diriwayatkan tentang kejelekan para sahabat tersebut, di antaranya ada riwayat yang dusta. Qad iftarahu a'da'uhum, diada-adakan oleh musuh-musuh mereka. Liyushawwihu sum'atahum, untuk memperburuk citra mereka. Kama taf'aluhu ar-Rafidhah qabbahahumullah, wal kadhibu la yultafatu ilaih. Sebagaimana didakwakan oleh orang-orang Rafidhah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperburuk mereka, dan dusta itu tidak perlu kita toleh, yaitu tidak perlu diambil pusing. Namanya dusta, sudah buang saja. Ini kemungkinan pertama, bahwasanya kabar tentang keburukan para sahabat itu adalah dusta, dan sangat banyak apa. Yang kedua, hadhil masawi'u al-marwiyatu minha ma qad zida fihi wa nuqis wa ghayyira an wajhi as-sahih. Keburukan-keburukan yang diriwayatkan ini, diantaranya ada yang telah ditambah dan dikurangi serta diubah dari sisi yang benar, dari sisi kebenarannya. Ada tambahan, ada pengurangan, ada perubahan. Wa dakhalahul kadzib, dan masuk padanya kedustaan. Fahuwa muharrafun la yu'tamadu alaihi, sehingga itu adalah suatu berita yang muharraf, yang telah terjadi tahrif padanya, berita yang sudah diubah-ubah. Maka la yu'tamadu alaihi, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Li'anna fadla sahabati ma'lum wa adalatahum mutayaqqanah, fala yutrakul ma'lumul mutayaqqanu li amrin muharrafin mashkukin fi. Ini kalimat bagus ya Pak. Dikarenakan keutamaan para sahabat itu sesuatu yang telah diketahui dengan jelas, dan adalah mereka itu sesuatu yang telah kita ketahui secara yakin. Maka tidaklah boleh ditinggalkan sesuatu yang telah diketahui secara yakin tersebut, dikarenakan suatu perkara yang telah diubah-ubah, yang masih diragukan. Dan ini penting ya, khonifillah, berlaku pada semua hal.
al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah umum, bahwasanya sesuatu yang dibangun di atas yakin tidak boleh dihilangkan dengan perkara yang masih diragukan. Kalau keutamaan para sahabat sesuatu yang yakin dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka tidak boleh kita hilangkan hal tersebut, diubah menjadi keburukan, kecuali dengan yang yakin juga, dan kita tidak mendapati yang demikian itu. Yang ketiga, as-sahihu minhu ay min hadhil atharil marwiyah hum fihi ma'dzurun. Adapun riwayat yang sahih dari athar-athar yang diriwayatkan tersebut, maka para sahabat pada hal itu mereka adalah orang-orang yang diberi uzur. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Sebab kemungkinan mereka itu hanya dua, mujtahid yang benar dalam ijtihadnya atau mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya. Fahuwa min mawaridil ijtihad allati in asaba al-mujtahidu fiha falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Sehingga hal itu masih pada cakupan perkara-perkara ijtihad yang apabila seorang mujtahid benar padanya mendapatkan 2 pahala, dan apabila keliru padanya maka dia mendapatkan 1 pahala saja. Lima fis sahihain an Abi Hurairah wa Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Berdasarkan riwayat yang ada dalam sahihain dari Abi Hurairah dan Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Hadis ini masyhur dari Abi Hurairah dan Amr bin al-As dalam sahihain. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar maka mendapatkan 2 pahala, dan apabila berijtihad dan keliru maka baginya 1 pahala saja. Kemungkinan keempat, annahum basyarun yajuzu ala afradihim ma yajuzu ala al-bashari min al-khata'. Yang keempat, kita katakan bahwasanya memang para sahabat walaupun mereka memiliki keutamaan, tapi mereka juga manusia biasa, sehingga bisa saja individu-individu sahabat tersebut hal-hal yang bisa terjadi pada manusia biasa berupa kekeliruan, karena mereka masih manusia. Maka individu-individu sahabat bisa terjatuh dalam kekeliruan sebagaimana manusia yang lain. Fa ahlu sunnati la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairi. Sehingga ahli sunnah tidaklah berkeyakinan bahwasanya masing-masing dari para sahabat itu maksum dari dosa besar dan dosa kecil. Bahkan bal yajuzu alaihimul dzunub fil jumlah, bahkan bisa saja atas mereka itu terjatuh dalam dosa-dosa secara umum, yaitu secara keumumannya ya mereka mungkin saja untuk terjatuh dalam dosa. Ini kalau per individunya. Lakin ma yaqa'u minhum min dzalika falahu mukaffiratun adidah. Akan tetapi apa-apa yang sebagian mereka itu terjatuh di dalamnya berupa dosa-dosa tadi, maka dia itu memiliki mukaffirat, memiliki penghapus-penghapus dosa yang bermacam-macam. Jadi penghapus-penghapus dosa yang ada pada para sahabat itu banyak. Minha, di antaranya al-awwal anna lahum min as-sawabiqi wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Ini yang pertama, bahwasanya mereka itu memiliki sawabiq wal fadail. Itu mereka memiliki
amalan-amalan yang telah mendahului yang lain, keimanan, perjuangan, pembelaan terhadap Islam. Wal fadail, juga keutamaan yang menjadikan mereka diberi ampunan. Ma yujibu maghfiratan ma yasduru minhum in sadaq, yang mengharuskan mereka untuk diberi ampunan terhadap apa-apa yang muncul dari mereka seandainya memang muncul hal tersebut. Secara ringkasnya berarti yang pertama, ikhwani fillah, yang merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa mereka apa? Dikarenakan mereka memiliki keutamaan dan amalan-amalan yang mendahului manusia yang lain, yang dengannya dosa-dosa mereka bisa diampuni. Fama yaqa'u min ahadihim yughtafaruh, bijanibi ma lahu minal hasanatil azimah. Di tempat kalian ada haknya enggak? Yughtafaru gitu kan? Nah, itu yang betul. Dijatakan saya ada haknya, enggak benar ini. Fama yaqa'u min ahadihim yughtafaru bijanibi ma lahu minal hasanatil azimah. Sehingga hal-hal yang terjadi dari salah seorang di antara mereka diampuni. Naam. Taib, atau maksudnya tertutup, ya. Apa-apa yang terjadi dari sebagian mereka itu tertutup ketika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang agung yang dia miliki. Ini maksud kalimat Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kama fi qissati Hatib, seperti pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Lama waqa'a minhu ma waqa'a fi ghazwatil fathi ghufira lahu bi syuhudihi waq'ata badrin. Ketika muncul atau terjadi padanya hal yang terjadi pada peperangan Fatah, diampuni Hatib ini dikarenakan dia ikut dalam peperangan Badar. Dan hadisnya masyhur, telah diceritakan pada pertemuan yang lalu bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah berusaha untuk membocorkan atau memberitahu orang-orang yang ada di Mekah tentang pergerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggempur mereka. Dan ini perbuatan kufur. Cuman Hatib memiliki uzur. Dia melakukan itu bukan karena kecintaan terhadap orang-orang kafir atau ingin kaum muslimin kalah, tapi semata-mata karena khawatir terhadap keluarga yang ada di sana. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum, sampai-sampai sungguhnya mereka diampuni kesalahan-kesalahannya yang tidak diampuni pada orang-orang setelahnya. Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu sayyi'ati ma laysa liman ba'dahum. Dikarenakan mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang mampu menghapuskan keburukan-keburukan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Faqad qala Allah Ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Baik. Ini kemungkinan yang pertama, kawan. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tingkat-tingkat perincian ini bagus, berusaha untuk dibuat poin per poin oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala untuk mempermudah, kawan. Jadi kesimpulannya berhubungan dengan riwayat-riwayat
yang datang berupa keburukan-keburukan sahabat. Ini ada padanya 4 kemungkinan. Yang pertama, riwayat itu dusta. Yang kedua, riwayat-riwayat itu telah ditambah, dikurangi dan diubah-ubah. Yang ketiga, ketika riwayat itu sahih, pada perkara tersebut para sahabat mendapatkan udzur. Kenapa? Karena perkara yang mereka terjatuh di dalamnya adalah perkara ijtihadiyah saat itu. Kemudian yang keempat, berhubungan dengan riwayat yang sahih yang ada padanya kabar tentang keburukan sebagian sahabat, terjatuh dalam dosakah atau dalam hal-hal yang lain, maka mereka dalam masalah ini memiliki amalan-amalan yang mampu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Nah, kita baru mengambil satu, yaitu apa? Mereka memiliki keutamaan yang dengannya mereka mendapatkan ampunan. Adapun kemungkinan yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu